Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wajah TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat mendengarkan kultum pada pagi hari ini. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkanlah saya menyampaikan kultum yang berjudul Sahabat Nabi yang menyesali amalan hidupnya saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Thauban. Thauban ini rajin sholat berjamaah, sangat soleh, rajin ibadahnya dan tidak pernah meninggalkan ibadah di masjid, dan posisinya itu selalu di pojok kanan. Tapi niatnya bukan memojok. Niatnya bagaimana saya bisa khusyuk ibadah dan tidak mengganggu orang, karena biasanya posisi di pojok itu pada umumnya tidak banyak singgungan dengan orang lain. Maka Masya Allah, ketika datang ibadah, ramai masjid dan sebagainya, sampai suatu ketika dalam sholat subuh beliau tidak datang. Ditunggulah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi bertanya kayak gini, kemana Thauban? Lantas tidak ada salah satu orang pun di sana yang tahu keberadaan Thauban. Dan itu ditunggu oleh Nabi. Saking seringnya sholat berjamaah, Nabi tidak ingin orang ini ketinggalan sholatnya, sehingga ditunggulah sampai waktunya tiba. Sampai kemudian waktu sholat subuhnya berlanjut, diputuskanlah untuk dilakukannya sholat karena dikhawatirkan habisnya waktu sholat subuh tadi. Setelah sholat ditunaikan, diputuskanlah oleh Nabi untuk menengok sahabatnya tadi, dan jalan dari masjid ke rumah Thauban ini sekitar 3 jam. Masya Allah, ketika Nabi sampai di rumah Thauban dan keluarlah istrinya. Ada apa ya Rasulullah? Tanya istri Thauban. Rasulullah bertanya, Aina Thauban? Aina Thauban? Kemana Thauban? Maka menjawablah istri Thauban tadi, beliau sudah wafat ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, apakah ada yang terjadi sebelum dia meninggal? Lalu kata istrinya, saya tidak merasa ada yang istimewa, tapi saya tidak memahami 3 kalimat yang diucapkannya. Nah, apakah itu? Sebelum beliau meninggal, dalam sakaratul mautnya, beliau mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, kenapa bukan yang baru? Dan kalimat yang ketiga, kenapa tidak semuanya saja? Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum, menyampaikan karena turun berita dari langit. Teman-teman sekalian, ketika Thauban mengatakan kenapa tidak lebih jauh lagi, kita mesti pahami, sebelum seseorang meninggal dunia dalam sakaratul mautnya, itu akan ditampakkan keadaan amalnya. Nah, ini ditampakkan bahwa ketika beliau di masjid, bahwa ketika beliau ke masjid itu ditampakkan pahala-pahala kebaikan. Maka dikatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi masjidnya, sehingga ketika saya jalan itu menampakkan lebih daripada itu. Bukankah langkah pertamanya mengangkat derajat di sisi Allah? Langkah keduanya menggugurkan dosa yang dibawa. Masjidnya tempatnya 25 lebih bagus daripada tempat biasa. Yang satu keduanya 500 tahun, yang 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Sehingga Thauban mengatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, ternyata ketika musim dingin beliau berjalan. Beliau menggunakan pakaian double. Yang paling dalam itu pakaian barunya, dan yang paling luar itu pakaian lamanya. Di jalan
beliau bertemu dengan seseorang yang sedang kedinginan. Maka dilepaskanlah pakaian yang luarnya tadi dan dipakaikan kepada orang yang kedinginan tadi supaya tidak kedinginan lagi. Ketika ditampakkan pahalanya, beliau berkata, "Ya Allah, kenapa bukan yang baru yang dulu saya berikan kepadanya?" Allahu Akbar, Masya Allah. Dan terakhir beliau mengatakan, "Kenapa bukan semuanya?" Karena beliau terbiasa sedekah pada orang, memberikan kebaikan-kebaikan, kadang-kadang berbagi dengan orang lain. Ketika ditampakkan pahalanya, "Ya Allah, kenapa enggak semuanya saja dulu saya berikan? Kenapa enggak semuanya saja dulu saya berikan?" Ada penyesalan dalam diri. Teman-teman sekalian, bayangkan seorang sahabat mulia saja masih menyesal dengan amalnya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang belum sempurna kebaikan-kebaikan seperti itu? Jangan sampai ketika meninggal dunia lantas dikatakan, "Pak Ustadz, aku minat sholat, beri kesempatan ya Allah walaupun hanya sebentar. Saya ingin berbuat baik, saya ingin berbuat baik, saya ingin berbuat baik." Allahu Akbar, Masya Allah. Zaman dulu tidak ada kendaraan, bahkan untuk urusan sepeda pun tidak ada. Sepeda nggak ada, motor nggak ada, mobil juga nggak ada. Jarak dari rumah ke masjid 3 jam. Yang masjidnya tidak ada karpet, langsung tanah. Yang tanahnya itu terbuat dari pelapung, yang atapnya dari daun-daun kurma. Masih mau ke masjid dengan jalan kaki. Masya Allah, sahabat mulia luar biasa, dekat dengan Allah. Ke surganya begitu dekat. Jarak rumah ke masjid itu jauh. Dengan masjid seadanya, mau ke masjid menempuh langkah 3 jam. Dan diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kita bukan sahabat Nabi, tetangga juga bukan. Masya Allah, surga belum jelas sampai hari ini. Hisab masih menegangkan, amalan berantakan. Kurang apalagi sauban sahabat Nabi dengan pahala-pahalanya. Subhanallah. Kisah Thauban ini telah menginspirasi kita semua bagaimana seharusnya menyikapi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita semua siap menghadapi apa yang akan kita hadapi, yaitu sakaratul maut, atau sibuk dengan urusan dunia yang pasti akan kita tinggalkan. Semoga kita semua selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.